Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi memiliki beberapa komponen yang meliputi yaitu yang pertama manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen berkas, yang keempat manajemen sistem masukan, yang kelima manajemen penyimpanan sekunder, yang keenam sistem proteksi, yang ketujuh jaringan, dan yang terakhir command interpreter system. Pertama, manajemen proses. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi yang membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, maka sistem operasi akan mendapatkan kembali sumber daya yang bisa digunakan kembali. Kedua, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Yang selanjutnya yaitu manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Manajemen sistem masukan atau keluaran, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangatlah kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung data banyak sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk dan disket, dan masih banyak lain. Adalah sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum, menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas, dan menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Adalah jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagai memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Itu command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengertikan control statements umumnya disebut control card interpreter dan terkadang dikenal sebagai shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan yang ada.
Contohnya CLI, Windows, Penbased, dan masih banyak yang lainnya. Presentasi saya tentang konsep dasar sistem operasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.